Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hari ini saya berbagi lagi tentang 5 hal penting dalam upacara Mawinten. Sebelum saya memulai uraian ini, izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada Perkumpulan Dharma Podese Pusat Nusantara, teristimewa kepada panitia Sukre Mekemit yang dengan sistematik dan kontinu telah melaksanakan pendalaman ajaran agama Hindu dengan menampilkan para wiku nyastra. Secara khusus, izinkan saya matur suksema kepada Ide Perana Gede Isana Manuabe, saking Geria Lebah Manuabe, Kedampal Abian Semal Badung yang telah menyusun inik makna upacara Pawintenan yang telah disampaikan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2021 melalui Sukre Mekemit online dan Zoom. Para pemirsa yang budiman, kita tahu bahwa setiap swadharma memiliki kemuliaannya sendiri. Karena itu, hidup yang beragam dengan kedudukan atau dengan swadharma, baik di rumah maupun di luar rumah, maka menyebabkan setiap swadharma memiliki etiknya sendiri. Dalam melaksanakan swadharma itu, terutama yang berkaitan dengan adat dan agama Hindu, biasanya selalu didahului dengan upacara Pawintenan, suatu ritus pembersihan dan penegasan akan tugas yang mulia dan suci. Karena setiap swadharma itu suci dan mulia, maka semuanya harus dimulai dengan niat suci. Disucikan lahir batin, serta melalui pernyataan sosial atau saksi, niat itu diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan upacara Pawintenan. Lalu apa Mawinten itu? Setidaknya ada 2 pengertian tentang kata Mawinten, yaitu yang pertama, Mawinten berasal dari kata enten dalam bahasa Bali yang berarti sadar. Maksudnya, seseorang yang telah melaksanakan upacara Mawinten diharapkan semakin sadar tentang diri dan perilakunya yang harus dilaksanakan manut swadharma. Yang kedua, Mawinten ditafsir berasal dari kata intan, sebuah permata yang berharga, batu mulia yang memiliki nilai dan kilauan estetik demikian tinggi. Melalui proses alam yang demikian keras, batu inten itu dibentuk. Jadi, upacara Mawinten dimaknai sebagai upacara manusianya untuk menjadikan manusia menjadi mulia. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, dilihat dari jenis Pawintenan. Setidaknya ada 3.
mawinten dengan ayaban pawintenan Saraswati. Yang paling sederhana, upacara penyucian diri dengan memuja Dewi Saraswati sebagai saktinya Brahma yang mencipta ilmu pengetahuan. Biasanya dilaksanakan saat kita memulai belajar agama atau di sekolah-sekolah agama. Pewintanan Saraswati dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru ketika para mahasiswa memulai orientasi di sekolah atau perguruan tinggi itu. Yang kedua, pawintenan dengan banten ayaban bebangkit. Ini upacara madya adalah penyucian diri dengan memuja Dewi Saraswati dan Bathara Gana yang berfungsi sebagai pelindung manusia. Pawintanan ini dilaksanakan oleh biasanya tukang sangging, tukang banten dan sebagainya. Yang terakhir adalah mawinten dengan ayaban catur. Upacara utama adalah penyucian diri dengan memuja para dewa, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Yang melaksanakan pawintanan seperti ini adalah pemangku, dalang, pandita dan sebagainya. Para pemirsa yang budiman, siklus ritus upacara mawinten biasanya selalu dilakukan yang pertama dengan upacara melukat, ya. Yang kedua, upacara mabya kala. Yang ketiga, maparasita. Yang keempat, isinya biasanya masakapan atau padudusan atau aktivitas meraja. Baru setelah itu melakukan upacara menjaya-jaya dan diakhiri dengan persembahyangan serta nunas wang suh pada. Kalau kita lihat terutama upacara pawintanan madya lan utama, di sana kita akan melihat simbol-simbol yang kita gunakan dalam proses mawinten itu. Menurut tafsir Ide Pranda Gede Isana Manuabe, yang pertama tentu jika mawinten dengan melakukan merajah, berasal dari kata rajah. Dalam kamus bahasa Sanskerta bermakna tulisan yang bermantra. Jadi rajah, aktivitas merajah bagi yang diwinten dalam kaitannya dengan upacara mawinten itu dapat dimaknai sebagai pemberian sugesti positif kepada orang yang melaksanakan pewintenan. Mungkin ongkara atau dasaksara atau modre dan sebagainya, itu tergantung tujuannya. Tapi paling tidak biasanya orang mawinten Saraswati dirajah dengan ongkara. Yang kedua, karo weste. Kita setelah itu kita pasti
dipakaikan orang yang mewinten itu karawiste. Terbuat dari 3 helai daun alang-alang yang dirangkai sedemikian rupa dan berisi bunga pada kepala rangkaiannya. Karawiste berasal dari kare, we, dan iste. Kare artinya perbuatan, we artinya air, dan iste artinya tempat. Jadi pemasangan karawiste di kepala orang yang diwinten bermakna agar perbuatan yang bersangkutan layaknya mengikuti sifat air. Seperti apa? Air diperlakukan bagaimanapun, tidak pernah menolak dan juga tidak pernah meminta. Air tidak pernah meminta untuk dijadikan tirta. Air juga tidak pernah meminta untuk dijadikan wasuh pada. Sebaliknya, air juga tidak pernah menolak digunakan membersihkan kotoran sekalipun. Maka dengan karawiste yang berasal dari kare, we, dan ista, diharapkan kepada orang yang melaksanakan pewintenan bisa meniru sifat air, yaitu melayani semua umat dengan motivasi yang sama, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita juga menemukan apa yang disebut dengan kartike, berasal dari ka, reti, dan ke. Ke artinya kosong, reti artinya menjalankan kehidupan. Jadi kartike menjalani kehidupan dan kosong. Maksudnya apa? Prinsip ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ketika kita lahir, kita kosong. Tetapi juga nanti saatnya meritiu, kita juga pulang ke dunia sana kosong. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, maka kita tidak perlu berlebihan, juga tidak perlu terlalu ambisius. Kalaupun tujuan hidup itu penting, tetapi tanpa didukung oleh hidup yang baik, kata Ide Prate, maka tujuan hidup dan kehidupan ini pun akan tidak memiliki arti apa-apa. Para pemirsa yang budiman, kita telah membicarakan 3 hal penting yang kita temukan di dalam upacara pewintenan. Lalu yang keempat, semayut. Terbuat dari rangkaian benang warna-warni yang pada kedua ujungnya diikatkan uang kepeng atau dalam bahasa Bali pes bolong. Semayut kalau kita pisahkan per kata pembentukannya, maka kita dapatkan kata sama dan ayu. Sama artinya pengendalian pikiran, sedangkan ayu berarti baik. Jadi penggunaan semayut pada orang yang melaksanakan pawintenan bermakna agar orang yang melaksanakan pawintenan sadar akan pentingnya pengendalian pikiran. Pikiran memang harus dikendalikan. Jadi jangan sampai pikiran yang mengendalikan kita. Dalam kitab Saras Samuscaya dijelaskan apan ikang manah ngarania. Ye ike witning indriya.
maprewerti teu ieu ruwing subo asubo karma. Matangnya ikang manah juga prihun kahtannya sakareng. Maksudnya adalah sebab pikiran itu namanya sumber indria. Ialah yang menggerakkan perbaikan baik dan perbaikan buruk. Karenanya pikiran itulah yang patut segera diusahakan, dikendalikan. Untuk hal inilah pentingnya seseorang yang mawinten mampu secara sistematik mengendalikan pikiran dengan baik manut swadharmanya. Semakin sering kita mawinten, seharusnya semakin baik kualitas pikiran, kualitas kata-kata kita, dan kualitas perbuatan kita. Yang terakhir, mapedamel. Penggunaan pedamel di dalam upacara pawintenan adalah niase, usaha, doa, harapan yang diperuntukkan bagi yang mewinten agar mampu mengendalikan indrianya. Penjelasan tentang pedamel ini sesuai dengan Siwa Samhita Adi ayat 3 Seloka 18 yang menyebutkan Pancemendriya Nigraham yang dimaksudkan juga sebagai cara melatih pengendalian diri. Para pemirsa yang budiman, dalam proses mepedamel, dalam ritus pawintenan, kita acap kali melihat orang yang mewinten diminta menduduki daun andong merah. Pada upacara pedamel ada tampak yang berbuat dari daun andong merah. Pada pelaksanaannya itu diduduki oleh orang yang mewinten. Maknanya sebagai simul energi dasar pada cakra dasar, yaitu mula dahara cakra. Dalam konteks itu, dalam Siwa Samhita menyebutkan mam naiwa widyate, yang artinya tidak ada pengetahuan yang lain yang lebih berharga dari pengetahuan cakra dasar ini. Para pemirsa yang budiman, kita juga melihat dalam upacara mepedamel dikenalkan sad rasa. Di antaranya rasa asin, simol, iswara adalah penguasa. Orang yang sudah diwinten diharapkan mampu menguasai emosi, ego, dan berbagai bentuk ambisi. Kita juga dikenalkan dengan rasa manis, tempatnya di selatan. Manis adalah simbol pengetahuan. Maka kuasailah pengetahuan agar kita bisa menjalankan swadharma dengan baik dan dapat mencapai keberhasilan. Lalu rasa pedas adalah simbol keinginan yang tempatnya di barat. Maksud dari rasa pedas pada mapedamel adalah menuntun orang yang melaksanakan pawintenan untuk mampu menguasai dan mengendalikan keinginan. Rasa pahit merupakan simbol empati. Tentu orang yang
telah diwinten memiliki rasa empati mendalam kepada sesama. Yang terakhir adalah sero yang baunya bengu. Adalah simbol kebijaksanaan yang letaknya di tengah. Rasa bengu mempunyai kedudukan yang sama dengan rasa asam. Dewanya adalah Siwa. Para pemirsa yang budiman, pesan dari upacara pawintenan adalah sebuah niasa penyucian dan pengendalian diri. Dalam Siwa Samhita disebutkan Srada Yatma Watam Pumsam Sidir Bawati Niscita. Anesyam Ca Nasidir Syat Tasmat Yatneng Sadayet. Artinya, seseorang yang telah mampu mengendalikan dirinya sendiri sesungguhnya mencapai keberhasilan melalui keyakinan. Tak ada yang lain dapat berhasil. Karenanya dengan keyakinan pelaksanaannya, lakukan semua itu dengan cermat dan hati-hati. Sekali lagi saya katakan, upacara pawintanan adalah sebuah niasa penyucian dan pengendalian diri. Setiap kali kita mewinten, seharusnya ada laku yang berubah pada diri kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.